Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana dari kelas PJKRD dengan NIM 2003001501088. Pada video kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat dengan mata kuliah belajar motorik, yaitu judul umpan balik dan keterangan hasil. Konsep-konsep belajar motorik. Belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Menurut Gardner pada tahun 1989. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Singer pada tahun 1980 yang menyatakan belajar adalah terjadinya perubahan perilaku yang potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. Adapun menurut Annarinos pada tahun 1980 menyatakan belajar adalah terjadinya suatu perubahan perilaku dari organisasi manusia. Sedangkan menurut Bower dan Hilgard pada tahun 1981 menyatakan bahwa belajar adalah terjadinya suatu perubahan perilaku yang potensial terhadap situasi tertentu. Menurut Oxendine pada tahun 1984 menggambarkan bahwa belajar sebagai 1. Akumulasi pengetahuan, 2. Penyempurnaan dalam suatu kegiatan, 3. Pemecahan suatu masalah, dan 4. Penyesuaian dengan situasi yang berubah-ubah. Belajar motorik merupakan suatu proses. Dalam psikologi kognitif dijelaskan bahwa sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. 2. Belajar motorik adalah hasil latihan. Perubahan perilaku motorik yang merupakan keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. 3. Kapabilitas bereaksi merupakan hasil belajar motorik. Secara umum dapat dinyatakan tujuan belajar atau latihan adalah untuk memperkuat atau memantapkan sejumlah perubahan yang terdapat pada kondisi internal. 4. Hasil belajar motorik relatif permanen. Proses belajar selalu menghasilkan perubahan yang relatif permanen dan akan bertahan dalam waktu yang relatif lama. 5. Belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Pada hakikatnya, keinginan belajar keterampilan motorik berusaha meningkatkan atau mempertahankan keterampilan yang telah dikuasai. Faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar motorik. Yang pertama, bahan yang dipelajari. Kedua, faktor lingkungan, yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial. 3. Faktor instrumental, baik seperangkat alat keras maupun seperangkat alat lunak. Keempat, kondisi individu siswa meliputi minat, motivasi, kecerdasan bakat, atau kognitif. Adapun rangkuman, belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan dan pengalaman di masa lalu. Belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan pengalaman. Baik, hanya itulah penjelasan tentang saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.